Shalom, kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir di persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja, agar datang menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Bapak Pendeta Yonatan Sandangan STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 266 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga, Ada Kota yang Indah Cerah. Cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam jam ibadah minggu ini kiranya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama mendengarkan nats pembimbing. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembala-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Mazmur 96 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Amin. Kita sambut bersama-sama dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan ayat yang ketiga, Tabuh Gendang. Sambil menari, nyanyikan lagu yang
Untuk pembacaan hukum Tuhan, marilah kita sama-sama berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang akan saya bacakan dari dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40 sebagai hukum Tuhan yang berbunyi sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kita sambut bersama dengan puji dan muliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian Kidung Jemaat 427 ayat 1, "Kusuka menuturkan." Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Kita sambut bersama dengan puji dan muliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 381 pada ayat 1 dan ayat yang kedua, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepada
Berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti buluh domba. Amin. Kita aminkan berita pengampunan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan ayat yang keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan dan pencerahan Roh Kudus Tuhan atas firman kebenaran dan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kehidupan kami. Seminggu yang telah lewat, Tuhan telah berkenan menyertai dan memberkati hidup kami dengan berbagai aktivitas yang telah kami lakukan untuk kehidupan kami masing-masing. Lalu pada hari ini, hari yang Tuhan kuduskan, kami boleh diperkenankan oleh Tuhan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing selama masa pandemi COVID-19 ini. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu, karena firman-Mu adalah suluh dan pelita bagi langkah kami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa atas khotbah ini, sebab tanpa kuasa Tuhan, penyampaian firman-Mu ini akan sia-sia. Oleh sebab itu berfirmanlah, karena kami rindu dan siap untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu.
Amin. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, ibadah kita pada minggu ini akan dilayani oleh firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari pembacaan Alkitab, Kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita lihat bersama-sama Alkitab kita dan saya bacakan di tengah-tengah persekutuan ibadah kita pada saat ini. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian judul perikop pembacaan Alkitab ini yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Salam sejahtera, selamat berhari Minggu, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dari seluruh perikop pembacaan kita tadi, Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama,
Kita akan merenungkannya dengan satu judul renungan, dikuatkan sebagai pengikut Yesus Kristus. Dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Itulah judul renungan kita pada ibadah minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, setiap manusia membutuhkan dukungan dan topangan dari lingkungan atau komunitasnya untuk dapat bertumbuh. Bahkan dapat dikatakan komunitas yang sehat, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pekerjaan, apabila manusia yang berada di dalamnya saling mendukung dan menopang. Jika seorang teman mengatakan, "Kamu tidak sendiri, ada kami untukmu." Nah, tentu menjadi penyejuk ketika saat berbeban berat atau dalam kelelahan. Namun bagaimana sesungguhnya menjadi komunitas yang sehat dan saling menopang? Bagian firman Tuhan pembacaan kita pada ibadah minggu ini dari dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, yaitu doa Yesus untuk murid-muridnya, menunjukkan suatu keteladanan dalam komunitas yang kekuatannya adalah saling mendoakan. Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin, Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin bukan pemimpin seperti memimpin di perusahaan, bukan seperti memimpin di kantor, bukan seperti memimpin di pemerintahan duniawi. Tuhan Yesus pun mendoakan keberlangsungan hidup komunitas tersebut. Tuhan Yesus menyadari Dia pekerja yang diutus oleh Bapaknya di sorga ke bumi. Nah, di dalam ayat 4 pembacaan kita tadi, di sana Tuhan Yesus mengatakan dalam doanya, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Nah, ini menandakan Tuhan Yesus juga bertanggung jawab sampai selesai melakukan tugasnya. Namun tidak hanya sampai di situ saja. Tuhan Yesus juga turut mendoakan para muridnya dalam melanjutkan pekerjaannya di bumi. Dalam ayat ini, yaitu dalam ayat 4 pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus meminta Bapa, yaitu Allah, memelihara dan menjadi satu seperti Tuhan Yesus dan Bapa di sorga. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menunjukkan keteladanan hidup dalam komunitas pelayanan. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas pelayanan. Juga mengingat rekan sekerjanya yaitu para murid untuk mendoakannya. Jadi Yesus sendiri tidak mendoakan dirinya untuk tugas pelayanan, tetapi juga
rekan sekerjanya, yaitu para murid, untuk didoakan, sehingga para murid dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus saat ini, kita pun diutus melakukan karya pelayanan melalui tempat kita bekerja. Jadi di tempat kita bekerja, di sana kita diutus untuk melayani. Kita diutus untuk menjadi pekerja Allah yang tersebar di seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus pun turut mendoakan kita. Demikian juga agar kita saling mendoakan, saling mengingat di dalam melakukan pekerjaan pelayanan. Sudahkah kita turut mendoakan pekerjaan pelayanan sesama kita? Sudahkah kita mendoakan pelayanan gereja? Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu mendoakan rekan sekerja kita? Atau mendoakan komunitas atau kelompok kita? Mengapa kita perlu mendoakan pekerjaan pelayanan? Karena melalui doa kita meminta pemeliharaan dari Allah. Mendoakan sesama berarti menyadari bahwa kita tidak sendiri. Kita berada di tengah komunitas atau kelompok yang kecil, tetapi juga komunitas kelompok yang besar. Nah, komunitas tersebut semakin kuat jika semuanya saling mendoakan. Sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, mendoakan agar murid-muridnya dikuatkan atau dipelihara. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, kadang-kadang kita lupa bahwa kita juga terpanggil untuk mendoakan sesama kita. Bukan hanya mendoakan diri sendiri agar mampu melakukan pekerjaan. Kadang-kadang kita menganggap cukup melakukan tanggung jawab Bapa yang ditugaskan pada pribadi, sehingga melupakan pribadi kita tidak terlepas dari komunitas atau kelompok kita. Nah, ini yang sering mengakibatkan jika ada kelemahan komunitas, kita merasa tidak mengakui kelemahan bersama. Akhirnya menjadi terpisah-pisah dan tidak kokoh berdiri. Kita melupakan dalam tanda kutip roh dari komunitas itu, yaitu saling mendoakan. Lalu cukupkah saling mendoakan sudah dapat menguatkan? Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Doakanlah yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu doakan. Sekali lagi, doakanlah yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu doakan. Maka di dalam melakukan pekerjaan tersebut juga harus bersama-sama, menanggung bersama sebagai wujud tanggung jawab bersama di dalam satu kelompok, di dalam satu komunitas. Nah, itulah komunitas atau kelompok yang sehat. Sehingga nyatalah ketika kita menyatakan kepada teman kita, kamu tidak sendiri, ada aku bersamamu. Nah, inilah yang menandakan Tuhan Yesus hadir dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Ketika kita meninggalkan keakuan,
menjadi kita satu komunitas atau satu kelompok. Nah, dalam perjalanan berbangsa dan bernegara pun demikian. Kita terpanggil hidup sebagai satu komunitas mempunyai tujuan bersama. Kita juga sebagai orang-orang Kristen yang hidup di negara ini pun kita terpanggil hidup sebagai satu komunitas yang mempunyai tujuan bersama. Nah, inilah yang disebut komunitas atau kelompok yang lebih besar lagi. Maka kita memiliki tanggung jawab bersama. Roda perjalanan bangsa ini dapat berjalan dengan baik. Setiap individu memiliki tugas untuk menjaga dan memperkokoh persatuan bangsa ini. Oleh sebab itu kita terpanggil mendoakan perjalanan bangsa ini. Perjalanan bangsa kita yang sedang mengalami berbagai-bagai masalah dan pergumulan, khususnya mengenai wabah virus corona. Marilah kita saling mendoakan supaya kita terhindar dari wabah virus corona. Kita boleh melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik, dengan lancar, dengan tenang. Tentu tidak hanya dalam doa, tetapi juga dalam tatanan hidup masyarakat kita, menerapkan bahwa kita semua adalah saudara, dan kekuatan kita berbangsa adalah ketika kita hidup sebagai saudara. Allah telah menyediakan dirinya untuk memelihara kita dalam melakukan pekerjaan kita dan memelihara kita satu sama lainnya. Ayat 1 pembacaan kita tadi. Sebab Tuhan Yesus telah lebih dahulu memintanya, maka kesediaan kita menerimanya dalam diri kita akan menjadi nyata ketika kita juga melakukan karya pelayanan secara baik secara pribadi maupun karya pelayanan yang dilakukan bersama di dalam komunitas atau lingkungan berbangsa dan bernegara serta gereja atau berjemaat. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, marilah kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 426 pada ayat 1 dan ayat yang keempat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, remani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita sama-sama berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala abad dan pada segala tempat, kita mengucapkan dan mengaminkan bersama pengakuan iman kita yang berdasarkan pada pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kita masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Sambil pundi dijalankan, kita iringi dengan menyanyi Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang semua kita untuk bangkit berdiri dan kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, untuk nyanyian pemutusan, marilah kita sama-sama berdiri.
kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita terima berkat Tuhan. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Kebaktian rumah tangga di daerah pelayanan 1 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Firdaus Bulisak dengan alamat BTN Villa Mas Pekabata. Kebaktian ini diundur ke hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 dengan pelayan firman Penatua Neril Octavianus dan pelayan pendamping Diaken Esther Yohanis Masero. Kebaktian PPR GTM pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 akan dilaksanakan di rumah Nyonya Herlina Andarias dengan alamat Jalur SMA 3 Polewali, pelayan firman Bapak Pendeta Yonatan Sandangan STH dan pendamping Diaken Nyonya Elsie Iriani Yunus. Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 pendalaman Alkitab dan PA, tetapi pendalaman Alkitab belum bisa kita laksanakan. Yang kita laksanakan adalah hanya arisan saja. Demikian warta jemaat pada hari ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk.
aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.